Halo guys, perkenalkan nama gua Hendrik. Kembali lagi bersama gua di channel YouTube Aquila Data Indonesia. Oke, jadi hari ini gua mau membawakan tentang apa sih itu DSP. Nah, mungkin dari kalian semua ada yang masih bingung, mungkin ada yang belum tahu apa itu DSP kali ya. Nah, mungkin hari ini akan gue bahas tentang apa sih itu DSP. Nah, pertama gue akan memperkenalkan dari Aquila Data sendiri ini tentang materi tentang apa sih itu DSP. Nah, DSP sendiri itu adalah Digital Signal Processor yang memiliki fungsi untuk memproses data dengan cara mengubah sinyal analog menjadi sinyal elektronik oleh sebuah transducer. Nah, DSP itu kepanjangan dari Digital Signal Processor. Jadi, digunakan untuk memproses data-data untuk mengubah sinyal dari analog menjadi sinyal elektronik oleh sebuah transducer. Nah, bagaimana sih cara kerjanya DSP ini? Nah, DSP atau Digital Signal Processor ini bekerja dengan mengubah sinyal analog menjadi sinyal distrik oleh sebuah komponen yang bernama ADC atau disebut juga Analog to Digital Converter. Sebelum nantinya akan diolah oleh Digital Signal Processor itu sendiri. Setelah itu, hasil output dari Digital Signal Processor akan diubah lagi ke bentuk analog oleh DAC. DAC itu apa? Yaitu Digital to Analog Converter. Nah, berikut gue juga akan kasih tahu beberapa study case yang bisa kita gunakan perangkat DSP ini. Nah, ini adalah beberapa contoh case study yang bisa kita gunakan perangkat DSP ini. Nah, DSP ini sendiri bisa kita gunakan di smart boardroom, command center, workspace, education, courtroom, house of worship, dan masih banyak lainnya. Nah, dari semua ini, DSP ini sebagai otak atau prosesornya. Kita masih butuh input seperti mikrofon, lalu outputnya adalah speaker. Jadi DSP ini hanya sebagai processing untuk memproses input dan mengeluarkan output di speaker. Nah, pada hari ini, gue akan memperkenalkan satu produk dari Aquila Data sendiri, yaitu DSP dari Internexus. Nah, DSP Internexus ini adalah produk dari Aquila Data Indonesia sendiri. Nah, DSP ini memiliki beberapa tipe atau beberapa jenis port, yaitu ada yang tipe dari 8 channel, 12 channel, hingga 16 channel input. Dan untuk outputnya juga ada yang 8, 12, hingga 16 output. Nah, DSP yang ada di depan gue ini sudah support untuk acoustic feedback cancellation, sudah support untuk acoustic echo cancellation, dan sudah ada active noise cancellation. Nah, DSP ini sudah terdapat 3 fitur utama, yaitu AEC, AFC, dan ANC. Nah, di DSP Internexus ini kita ada 3 jenis tipe atau 3 jenis channel yang berbeda, yaitu ada pertama yaitu MX0808D, lalu ada MX1212D, lalu ada MX1616D. Nah, apa sih bedanya? Kalau dari segi Dante I/O-nya, tipe yang pertama itu adalah 8 channel, tipe yang kedua adalah 12 channel, dan tipe yang ketiga adalah 16 channel. Lalu ada juga analog input-outputnya yang ada di DSP tersebut. Untuk jenis pertama terdapat 8 channel, terdapat yang 12 channel, dan terdapat 16 channel. Nah, untuk DSP Internexus ini sendiri sudah support AFC, AEC, dan ANC untuk di ketiga jenis perangkat DSP yang 3 jenis perangkat DSP ini. Lalu untuk GPIO control ya, semua sudah ada dan termiliki sebanyak 8 port. Untuk USB audio interface, kalau kita lihat di depan sini, ini ada USB port. Nah, USB port ini bisa digunakan sebagai audio recorder maupun untuk sebagai sound card yang akan digunakan ke laptop kita. Jadi kita bisa pick up audionya via USB tersebut yang akan dikirimkan ke laptop. Jadi USB interface pada DSP ini sudah support sebagai sound card juga. Nah, lalu untuk perangkat ini atau DSP ini sudah terdapat port RS232 dan RS485.
Tentunya RS ini dapat RS232 dan RS485 ini bisa digunakan baik untuk mengontrol kamera atau untuk mengontrol sistem-sistem lain yang sudah support dengan protokol RS232 maupun RS485 tentunya. Nah, untuk port tentunya juga DSP ini juga sudah support untuk Dante redundancy. Nah, jika input atau yang dibutuhkan lebih dari 16 channel, kita masih bisa meredundansi DSP tersebut. Jadi kita bisa untuk meredundansi 2 DSP ataupun lebih. Jadi untuk di tipe Internexus MX0868D ini sudah ada support untuk AFC, AEC, dan ANC. Terus sudah terdapat 8 network audio channel berupa Dante atau protokol Dante. Terdapat 8 channel untuk analog I/O atau input-output. Terdapat 8 port untuk GPIO seperti pada yang ada di gambar ini. Lalu juga sudah terdapat 8 mic line secara input dan terdapat 8 output di DSP ini. Lalu juga sudah terdapat 2 port Ethernet untuk Dante. Nah, ini ada 2 port Ethernet untuk Dante yaitu dan terdapat 1 port untuk kontrol atau Ethernet. Nah, juga DSP ini sudah terdapat atau support RS232 dan RS485. Lalu DSP ini juga built-in automatic mixer dan sudah terdapat recording function. Oke. Nah, untuk ukurannya jika dimasukkan ke dalam rak hanya 1 U atau seukuran 1 U. Lalu juga ada tipe untuk Internexus MX1212D. Nah, perbedaannya apa? Yaitu terdapat 12 port secara Dante, terdapat 12 channel I/O, dan untuk setiap channelnya sudah support untuk AEC prosesor. Jadi per channel ini sudah terdapat prosesor AEC-nya. Lalu untuk GPIO-nya tetap sama dengan 8 GPIO. Dan untuk mic in-nya terdapat 12 input, untuk outputnya terdapat 12 output. Lalu sudah support untuk RS232 dan RS485. Sudah built-in USB audio interface dan sudah bisa untuk digunakan untuk recording tentunya. Lalu terdapat built-in automatic mixer juga dan ukurannya tetap sama di 1U. Lalu untuk tipe yang terakhir adalah DSP tipe MX1616D. Nah, ini juga tentunya sudah support AFC, AEC, dan ANC. Nah, lalu untuk networknya secara network sudah terdapat 16 input dan output secara network atau Dante. Lalu untuk 16 channel input dan output secara analog. Untuk AEC-nya sudah support di setiap channelnya sebanyak 16 channel karena tipe MX1616. Nah, ini sudah support 16 channel untuk AEC prosesornya. Untuk GPIO-nya tetap sama dengan memiliki 8 port GPIO. Lalu untuk mic in sebanyak 16, untuk line out-nya sebanyak 16. Lalu juga sudah terdapat primary dan secondary Dante untuk redundansi. Support untuk RS232 dan RS485. Dan sudah support untuk USB audionya sebagai recording maupun sound card atau musik playback. Dan sudah built-in automatic mixer. Untuk ukurannya sama yaitu 1U aluminium chassis. Nah, berikut adalah contoh atau gambaran dari software dari DSP Internexus. Kalau kita lihat ini, tampilannya terdapat fader di sebelah bawah, di atasnya terdapat input, terdapat kompresor, AEC, AFC untuk kita setting. Lalu sebelah kanannya adalah outputnya. Jadi outputnya bisa kita kirim sebanyak ada yang sebanyak 8 channel, ada yang sebanyak 12 channel hingga 16 channel termasuk inputnya juga. Nah, lalu berikut adalah contoh topologi dengan menggunakan DSP Internexus. Nah, kalau dilihat semua perangkat ini sudah berbasis di jaringan. Jadi untuk DSP Internexus ini, untuk Ethernet portnya akan dikirim ke switch,
lalu untuk Dante-nya juga dikirim ke switch. Nah, untuk mikrofon tersebut yang kita gunakan pada topologi ini adalah mikrofon dengan support Dante. Jadi mikrofon ini dengan satu multi channel receiver ini sudah untuk support 4 mikrofon sekaligus. Nah, pada DSP tersebut dengan satu Ethernet itu sudah akan terbaca menjadi 4 mikrofon atau 4 channel pada DSP tersebut. Jadi untuk 2 MCR ini yang akan terbaca pada DSP Internexus ini adalah sebanyak 8 channel pada DSP Internexus ini. Lalu untuk audionya, untuk dikirim ke laptop, kita bisa menggunakan perangkat tambahan yaitu Dante USB, atau juga kita bisa gunakan USB interface pada bagian depan dari DSP tersebut. Jadi USB ini juga bisa digunakan untuk mengirim source audio menuju mini PC atau laptop kita. Jika kita perlu tarikan yang lebih panjang atau jauh, kita bisa menggunakan Dante USB untuk port Ethernet yang kita tarik dari switch. Jadi Dante tersebut akan mengirimkan sinyal menuju Dante USB yang akan digunakan untuk mendapat source audio pada mini PC atau laptop kita. Lalu untuk kameranya juga masuk ke mini PC. Lalu untuk outputnya kita akan kirim ke speaker manajemen. Lalu di manajemen speaker tersebut kita akan pecah outputnya menjadi 2 input pada power amplifier. Lalu dari power amplifier tersebut baru kita kirimkan menuju speaker, yaitu terdapat 4 output speaker. Jadi ini adalah topologi dengan menggunakan DSP Internexus. Nah, jadi kalian sudah tahu nih apa sih kegunaan DSP itu sendiri, dan tentunya DSP Internexus merupakan produk dari Aquila Data Indonesia sendiri. Mungkin dari kalian yang penasaran nih dengan produk-produk apa aja sih yang ada di Aquila Data Indonesia sendiri. Nah, kalian bisa menghubungi kami via email yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu saja dari saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Hendrik, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.